Selamat malam dear passenger dan selamat datang di stasiun kejadian. Kalian pernah gak sih ngelihat keluar jendela tuh dan ngerasa kalau kita nih gak sendirian loh di alam semesta ini? Kadang mereka, dalam tanda kutip, gak cuma ngelintasi langit, tapi juga meninggalkan pesan di atas tanah bumi kita. Seperti kejadian di sebuah desa yang tenang di Sleman waktu itu. Tapi tenang, ini bukan film horor jam 12 malam kok. Hari ini, Alicia akan memandu perjalanan kita ke Sleman di masa lalu untuk melihat salah satu fenomena yang pernah booming di Indonesia pada waktu itu, Crop Circle Sleman. Dan topik kali ini itu di-request oleh Noe Aksa, teman VTuber aku di Instagram. Thank you untuk requestnya ya Noe. Dan kalau misalnya kalian mau request juga, bisa banget langsung isi link aja yang ada di bawah ini, oke? Kalau begitu, silakan duduk dengan tenang dan nikmati perjalanannya. Oke, kalau gitu kita putar balik ya ke waktu di tanggal 23 Januari di tahun 2011. Lokasinya ada di Dusun Rejosari, Jogotirto, Sleman. Nah, di mana pagi itu warga heboh bukan karena tukang bubur lewat, guys, tapi karena ada pola raksasa berdiameter 70 meter yang tercetak di sawah mereka. Ya, bayangin aja, bangun tidur gitu kan, udah siap-siap nih, niat mau nyangkul, kutuk-kutuk-kutuk, nyampe di sawah, sawahnya udah dibatik sama alien. Ini apa? Cangkul! Mana kelarnya sehari doang pula, udah kayak dikejar deadline kali ya. Nah, disinilah tuh akhirnya timbul kan perdebatan. Kira-kira siapa sih yang bikin ini dalam semalam gitu kan? Apa iya jin Roro Jonggrang bangkit lagi? Atau siapa nih? Kalau manusia, emang ada manusia yang bisa bikin itu dalam semalam? Hingga muncullah nama alien yang jadi terduganya. Halo semuanya. Pertanyaannya, kenapa sih dikira buatan alien? Yang pertama itu tuh presisinya, guys. Kalau menurut dari kacamata orang awam, polanya itu geometris banget, guys, rapi gitu kan. Tapi anehnya di sini tuh nggak ada padi yang patah. Mereka itu cuma melengkung searah jarum jam, kayak searah yang rapi banget gitu loh. Nah, kalau manusia yang buat, harusnya di sekitaran situ adalah ya minimal kayak jejak kaki atau padi-padi yang patah nih karena diinjak pas proses pembuatan itu kan. Tapi ini tuh nggak ada, bersih aja gitu. Mulus banget guys, kayak habis dicap dari langit. Kalau misalnya beneran buatan alien, emang segebut apa sih alien gitu kan? Atau mungkin aliennya lagi cuti healing kali? Iya guys, mungkin di sana cuti healingnya tuh gampang di-approve kan ya? Kalau beneran gitu sih, mending kita pindah bareng aja yuk ke bulan yuk. Atasannya lebih karjimut friendly tuh. Nah terus guys, ada teori dari LAPAN. BTW LAPAN itu Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional milik Indonesia. Nah pada saat itu dari LAPAN dikirimlah 2 orang untuk menyelidiki fenomena ini. Di antaranya ada Ibu Sarika Loka, Prabowo Sari dan juga Bapak Nizam Ahmad. Dan di mana mereka itu menyebutkan ada beberapa hal yang mengindikasikan atau menunjukkan kalau crop circle ini tuh buatan manusia. Dimana diantaranya itu ada lubang di tengah pola sedalam 25 cm dengan diameter 4 cm. Dimana lubang ini tuh diperkirakan sebagai bekas untuk menancapkan tongkat atau alat yang menjadi titik pusat alat tersebut membuat polanya. Jadi ya kalau dari sisi LAPAN, mereka percaya kalau yang membuat crop circle di Sleman itu adalah manusia. Tapi ada juga pendapat lain yang membantah kalau crop circle di Sleman itu buatan manusia. Yang pertama, ada Bapak Collins Andrew. Beliau ini tuh ilmuwan Inggris guys, pakar crop circle yang memang pakar dan ahli di bidang itu gitu kan. Nah, Bapak Collins itu tuh menanggapi crop circle yang ada di Sleman. Dimana menurut beliau, tanaman padinya tuh nggak rusak, cuman merunduk aja. Dan menurut beliau, struktur tanamannya itu mengandung efek biofisika yang nggak biasa dan juga sulit dipecahkan guys. Tidak biasa apa nih maksudnya? Terus juga dari tim ilmuwan Undip nih yang diketuai oleh Bapak Dr. Muhammad Nurdea. Dimana pada waktu itu tim ilmuwan Undip itu menemukan guys kalau semua padi yang rebah itu tuh mengalami pembengkokan pada bagian bunggul padinya dan juga ada bekas kehitaman kayak terkena panas nih.
Nah tapi ternyata Sleman itu nggak sendirian guys. Indonesia juga pernah nih punya beberapa tanda cinta dalam tanda kutip dari langit lainnya. Nah selain di Sleman ternyata ada fenomena serupa yang katanya pernah kejadian juga tuh di Bantul sama di Magelang di tahun yang sama. Wah kayaknya alien di tahun 2011 memang lagi tur keliling Jawa nggak sih? Curiga jangan-jangan mereka pengen menetap tuh di bumi. Tapi saranku kalau misalnya mau menetap di bumi gitu kan jadi warga lokal, jangan jadi WNI. Nah tapi sebelum selesai, aku pengen ngasih satu penemuan menarik nih tentang crop circle ini. Kalian tahu ada seorang ilmuwan yang bernama Bapak William C. Levengood, di mana beliau ini adalah seorang biofisikawan di laboratorium Penlandia di Michigan, yang mana beliau ini telah melihat banyak tanaman dari crop circle di berbagai negara dan juga meneliti sampai ke bagian struktur sel tanamannya itu guys. Tanaman yang jadi pola di crop circle ya, yang rebah itu. Nah ini nih, ini di mana Bapak William itu menemukan struktur internal tanamannya itu berubah guys sampai ke tingkat sel dan juga dinding selnya di dalam struktur tanamannya itu. Yang mana hal ini tuh nggak mungkin gitu loh kalau misalnya disebut sebagai manusia nih yang membuatnya. Karena masa iya gitu kan manusia bisa sampai ngubah sampai ke dalam tahap struktur selnya gitu kan. Kayak aneh banget gitu loh. Apalagi dalam jangka waktu semalam doang kan. Atau jangan-jangan ada hal yang nggak kita tahu nih. Jadi gimana menurut kalian guys? Kalian lebih condong ke mana nih? Apakah kalian percaya kalau yang buat ini adalah alien yang lagi mampir ke Indonesia? Atau kalian lebih percaya kalau yang buat ini adalah manusia gabut yang menyelesaikan ini dalam waktu kurang dari semalam? Wah udah kayak request Jonggrang kali ya. Tulis pendapat kalian tentang materi kali ini di kolom komentar. Aku mau bacain sambil nunggu ke stasiun berikutnya. Dan juga terima kasih untuk Noe Aksa atas requestannya. Semoga suka ya. Dan gimana nih pendapat Noe tentang materi kali ini? Dan juga kalau misalnya kalian mau request juga nih, langsung aja isi link yang ada di bawah ini. Dan baiklah, kita telah sampai di stasiun utama. Terima kasih telah nonton sampai sini. Kalau misalnya kalian suka boleh drop like-nya juga. Dan kalau misalnya kalian gak mau ketinggalan, boleh langsung subscribe aja. Dan jangan lupa share video ini ke teman kalian buat bahan diskusi nih, kira-kira UFO atau manusia ya kan? Dan kalau begitu kita ketemu lagi di perjalanan selanjutnya. Au revoir.